5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan menggunakan media pembelajaran interaktif pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3 kelas 5 SD. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, aman, damai, dan sejahtera. Pancasila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai nilai-nilai sikap, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai nilai-nilai sikap, yaitu yang pertama, mengakui bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga yakni Persatuan Indonesia, memiliki sikap-sikap, yaitu yang pertama harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua, menerapkan rasa cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikapnya ialah harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai nilai sikap yang pertama yakni harus hidup hemat dan tidak merugikan kepentingan umum. Yang kedua, selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak di mana letak geografis Indonesia? Jadi, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi, adik-adik, letak geografis Indonesia itu di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini, dan di sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Dan di sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya di mana letak astronomis Indonesia? Jadi, letak astronomis Indonesia itu letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan di garis bujur. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, adik-adik,
Kita juga perlu tahu luas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Jadi, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.542 pulau. Pulau itu terhambat di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3 juta kilometer persegi. Luas daratan Indonesia adalah 1.800 kilometer persegi. Nah, adik-adik, setelah mengetahui luas dan letak wilayah Indonesia, sekarang giliran kalian untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kalian bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggal kalian. Adapun yang harus kalian tampilkan pada peta ini adalah yang pertama, pertegas posisi rumah kalian, yang kedua, batas-batas RT, yang ketiga rumah, yang keempat jalan, yang kelima ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan, yang keenam, sungai atau aliran air. Nah, adik-adik, contohnya seperti ini ya, peta wilayah tempat tinggalku. Nah, adik-adik, mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Nah, bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenali lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Nah, bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Nah, adik-adik, contohnya seperti ini ya, paragraf, ide pokok, dan kalimat pengembangnya berdasarkan cerita tentang tempat kalian masing-masing. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 kelas 5 SD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.